Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Hari ini anak-anak pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 tema 6, yaitu mengenai hemat energi listrik. Apakah di sini ayah sudah tahu apa itu energi listrik? Baik. Jika belum, kita akan belajar bersama-sama ya. Energi listrik. Energi listrik adalah muatan listrik yang bergerak, yang mana disebut dengan aliran listrik, dapat menghasilkan energi yang dinamakan dengan energi listrik. Sekarang ini, hampir semua kebutuhan manusia membutuhkan energi listrik untuk dioperasikan. Contohnya, ketika kita ingin menonton TV, pastinya kita akan membutuhkan energi listrik untuk dioperasikan agar TV dapat menyala. Kemudian yang kedua, apa contohnya? Betul, yaitu setrika. Ketika kita ingin berangkat sekolah, agar pakaian kita bersih dan rapi, kita membutuhkan listrik untuk dioperasikan dan dirubah menjadi suatu energi panas. Nah, kemudian dari mana sih sumber energi listrik itu? Yang pertama, kita dapat memperoleh sumber energi listrik itu dari PLN. Ketika PLN itu menyalurkan listrik ke rumah-rumah dan agar setiap rumah itu dapat mendapatkan pasokan listrik ya. Nah, kemudian sumber energi listrik yang kedua adalah baterai. Baterai yaitu berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik. Ketika kita dapat menemukan baterai, yang pertama ada di jam dinding, kemudian yang kedua ada di remote televisi. Pastinya anak-anak sudah melihatnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sumber energi listrik yang ketiga ada aki atau aku. Sering kita temukan di dalam mobil. Nah, aki atau akumulator yaitu berisi zat kimia dan cairan yang dimana dapat menyimpan energi listrik pada kekuatan volt tertentu yang terdapat pada mobil. Kemudian yang berikutnya adalah rumus muatan listrik, yaitu ada I sama dengan L dikali T, dengan keterangan I adalah muatan listrik atau C sama dengan I yaitu arus listrik dikalikan dengan waktu. Kemudian selanjutnya ada rumus energi listrik, yaitu dengan rumusan W sama dengan V pangkat 2 dikali T dibagi dengan R, dengan keterangan W yaitu energi listrik, I sama dengan muatan listrik, dan V yaitu beda potensial, T yaitu waktu atau second, kemudian yang R adalah ambatan atau yang biasa kita tulis dengan OHM. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Manfaat dari energi listrik itu sendiri. Yang pertama adalah energi listrik dapat kita rubah menjadi energi panas. Seperti yang telah Ibu ceritakan tadi, yaitu dengan cara contohnya adalah setrika, di mana listrik akan dirubah menjadi energi panas. Kemudian ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah bola lampu. Bagaimana sih kita menghidupkan bola lampu agar mengeluarkan cahaya? Yaitu dengan aliran listrik. Ketika aliran listrik itu akan dirubah menjadi cahaya. Yang ketiga ada aliran listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Tentunya kipas angin tidak akan bisa bergerak tanpa adanya listrik. Kemudian adalah cara menghemat listrik. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya. Contohnya apa? Betul. Contohnya adalah ketika kita bangun tidur,
kita jangan lupa untuk mematikan lampu agar dapat menghemat listrik. Yang kedua adalah menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Yaitu contohnya adalah ketika kita tidur, alangkah baiknya jika kita menggunakan lampu yang kekuatan cahayanya itu tidak terlalu besar, sehingga yang pertama dapat menghemat listrik dan kedua dapat dalam kesehatan tubuh kita akan lebih baik untuk beristirahat dengan cahaya yang agak redup ya. Yang ketiga ada tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi. Contohnya adalah setrika. Jadi sebaiknya kita itu menyetrika dalam jumlah yang banyak, sehingga kita tidak akan lebih sering untuk menghidupkan dan mematikan listrik tersebut untuk menyetrika. Ya, jadi ketika kita perbandingannya adalah ketika kita menyetrika dengan sedikit tetapi setiap hari dan setiap saat, atau banyak tetapi sekali untuk menyetrikanya. Nah, itu kita akan lebih boros ketika menyetrika baju dalam jumlah yang kecil tetapi pada setiap saat dibandingkan dengan jumlah yang besar tetapi dalam sekali untuk menyetrikanya. Jadi begitu ya anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, sudah paham ya. Mungkin hanya itu yang akan kita pelajari. Ini itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan atau ada masukan, boleh ditanyakan ke Ibu yang belum paham ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.